Ada seorang anak kecil berusia 12 tahun. Namanya Rizal. Tubuhnya kurus, dan wajahnya selalu menyimpan ketabahan yang lebih tua dari usianya. Ia baru saja lulus SD, ketika kedua orang tuanya, buruh tani dari desa kecil di pelosok desa, mengantarnya ke sebuah pondok pesantren di kota. Mereka tidak membawa koper besar. Tidak ada kitab-kitab tebal. Bahkan tasnya pun hanya terbuat dari kain usang yang dijahit ulang oleh ibunya. Tapi Rizal membawa sesuatu yang lebih mahal dari semua itu, yaitu tekad yang sangat kuat dalam menuntut ilmu agama. Hari pertama di pesantren adalah hari yang berat. Rizal memandangi asrama sebuah bangunan kayu dengan dinding yang sebagian sudah bolong. Bau lembab, suara gaduh, dan teriakan senior menyambutnya seperti dunia asing yang siap melumat dirinya. Malam itu, Rizal mencoba tidur, tapi belum sempat memejamkan mata, sekelompok santri senior masuk. Anak baru? Kamu tidur di tempat siapa? Ini tempat gua. Rizal bangkit kaget. Maaf kak, saya nggak tahu. Kalau nggak tahu, jangan tidur di sini. Sana, cari tempat di pojokan. Ia pun pindah, duduk di sudut dingin beralaskan tikar robek. Air matanya mengalir diam-diam. Tapi di balik isaknya, ia berbisik, "Ya Allah, jangan biarkan aku pulang tanpa membawa ilmu. Setiap hari adalah perjuangan." Rizal tidak punya kitab. Ia hanya mencatat pelajaran dari papan tulis dengan pensil pendek yang diraut dengan pisau karatan. Ketika teman-temannya membuka kitab kuning, Rizal hanya menunduk dan menyalin penjelasan ustadz secepat mungkin. Lalu malamnya ia ulangi sambil duduk sendiri di bawah lampu remang-remang. Makanan pun sering tidak cukup. Kadang Rizal datang ke dapur terakhir dan hanya mendapati nasi hangus dan kuah bening. Pernah 3 hari ia hanya makan air garam dan kerupuk sisa, tapi ia tetap ikut pelajaran dengan wajah yang tidak pernah menunjukkan keluhan. Pakaian Rizal pun sederhana. Sarungnya sudah pudar, bajunya hanya 2, satu dipakai, satu dijemur. Bau sabun murah masih menempel di kain yang dijemur tak kering sempurna. Namun, semua itu tak memadamkan niatnya untuk belajar ilmu agama. Waktu luang bukan waktu tidur bagi Rizal. Ketika santri lain bermain atau berbincang, Rizal mengetuk pintu-pintu guru. "Ustadz, maaf ganggu. Saya ingin bertanya tentang bab taharoh." Sang guru semula heran. Namun lama-lama sang guru jatuh hati pada anak ini. Wajahnya tulus, sorot matanya menyala, dan yang luar biasa, apapun yang diajarkan, Rizal menghafalnya dalam sekali dengar. Dalam waktu 2 tahun, Rizal hafal banyak hadis beserta syarahnya. Ia menulis dengan rapi dalam buku bekas yang diberi oleh ustadz. Kadang ia disuruh mengulang di depan kelas, dan para santri kagum. Anak yang dulu sering dibuli, kini lebih paham dari yang lain. Waktu berlalu, Rizal tumbuh menjadi remaja. Suaranya berat, wajahnya teduh, dan lisannya lembut. Ia tidak suka banyak bicara. Tapi ketika ia menjelaskan ayat atau hadis, semua diam. Ia mulai diminta menjadi pembimbing kelompok. Santri-santri datang kepadanya untuk belajar nahwu, fikih, bahkan akhlak. Hingga suatu hari, saat usianya 20 tahun, pimpinan pesantren berkata di depan umum, "Santri seperti Rizal ini adalah anugerah. Dari awal tidak punya apa-apa, tapi kesungguhannya melebihi siapapun. Hari ini, saya angkat dia sebagai pengajar tetap." Tangis santri pecah, termasuk mereka yang dulu pernah membuli. Salah satu seniornya bahkan datang dan mencium tangan Rizal. "Maafkan saya dulu, Jal. Saya tidak tahu kamu akan jadi seperti ini." Rizal menjawab, "Saya tidak pernah menyimpan dendam. Saya hanya ingin Allah ridho." Sekian lama Rizal menuntut ilmu dengan penuh perjuangan. Dan dengan penuh air mata, akhirnya Rizal menjadi ulama besar dan mendirikan majelis ilmu di kampung halamannya. Jamaah datang dari mana-mana. Ceramahnya sederhana, tapi menyentuh hati. Tidak penuh retorika, tapi kaya makna. Pejabat-pejabat datang meminta nasihat. Ulama besar mengundangnya mengisi forum. Tapi Rizal tetap sederhana. Ia masih tinggal di rumah kayu kecil bersama ibunya yang rentah. "Bu, dulu kita nggak punya kitab. Sekarang, orang-orang datang bawa buku catatan ingin belajar dari anakmu." Ibunya menangis, memeluk Rizal dengan tangan yang pernah menjahit tasnya yang sobek. Rizal bukan siapa-siapa. Ia hanya anak kecil dari keluarga miskin. Ia hanya santri biasa, yang dibuli, disepak, dihina, tapi ia punya satu hal yang tak bisa dikalahkan oleh dunia. Tekad yang dibalut doa dan keikhlasan. Bila kamu miskin, jangan malu. Bila kamu dianiaya, jangan dendam. Bila kamu lelah, jangan menyerah, karena Allah tidak melihat pakaianmu, bukan kitabmu, bukan fasilitasmu, tapi Allah melihat hatimu seberapa dalam kamu mencintai ilmu karenanya. Dari sudut asrama yang gelap, dari malam-malam tanpa makan,
Lahirlah cahaya yang hari ini menerangi umat. Jadilah seperti Rizal. Bila kamu tak punya apa-apa, pastikan kamu tetap punya tekad. Dan Allah akan cukupkan sisanya. Semoga cerita ini bisa menginspirasi sahabat majelis.